Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Kita akan membaca renungan kita pada malam hari ini. Kita masih belajar bersama Filipus. Judul renungan kita adalah 4 putri yang berkarunia nubuat. Ayat nats kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Amin. Satu hal yang dicatat tentang keluarga Filipus adalah bahwa ia mempunyai 4 anak dara yang berkarunia nubuat. Hal ini sangat menarik, sebab pada zaman itu kaum perempuan dipandang begitu rendah dan jarang berperan dalam masyarakat, apalagi jika perempuan itu masih gadis. Namun, ternyata gereja mula-mula telah mampu mengangkat martabat perempuan pada tahap yang belum dicapai oleh masyarakat pada umumnya. Di gereja Perjanjian Baru sendiri, terdapat banyak perempuan yang melayani Tuhan, seperti Febe yang melayani Tuhan di Kengkrea, tertulis dalam kitab Roma 16 ayat 1. Para gadis yang melayani Tuhan melalui karunia nubuat, seperti putri-putri Filipus, adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yoel, tertulis dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Yang dimulai pada hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 17. Bernubuat itu umumnya adalah salah satu tugas dan fungsi nabi, seperti umumnya terjadi di Perjanjian Lama. Dan di gereja-gereja zaman Perjanjian Baru juga disebutkan beberapa nabi yang bernubuat. Misalnya, Nabi Agabus yang menubuatkan penderitaan yang akan dialami oleh Rasul Paulus. Namun hal ini tidak berarti bahwa anak-anak Filipus adalah nabi atau nabiah, sebutan untuk nabi perempuan. Tidak semua orang yang bernubuat adalah nabi, sebab bernubuat juga adalah salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus. Ini tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Hal inilah yang terjadi dengan putri-putri Filipus. Mereka mempunyai karunia bernubuat meski mereka tidak punya jabatan nabi. Ini tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 11. Sebagai kepala keluarga, Filipus pastilah seorang yang memperhatikan kerohanian anak-anaknya, bukan hanya memperhatikan kerohaniannya sendiri. Ia tidak hanya mempedulikan pelayanannya sebagai seorang pemberita kabar baik, tetapi juga pelayanan anak-anaknya sesuai dengan karunia mereka, yakni karunia bernubuat. Sebab walaupun karunia-karunia itu adalah pemberian Roh Kudus yang diberikan sesuai kehendak Tuhan, namun karunia-karunia tersebut juga harus diusahakan, terutama karunia bernubuat. Diusahakan maksudnya adalah dirindukan dan didoakan sehingga Tuhan memberikannya. Jadi, karunia-karunia Roh Kudus diberikan hanya kepada mereka yang merindukan dan mendoakannya, serta memakainya untuk melayani jemaat. Anak-anak Filipus pasti sudah tahu apa itu karunia-karunia Roh Kudus dan apa kegunaannya, sehingga mereka dianggap layak untuk memperolehnya. Dan pastilah Filipus telah membimbing anak-anaknya seturut firman Tuhan, sehingga mereka mengenal karunia-karunia Tuhan dan bisa melayani jemaat Tuhan melalui karunia-karunia tersebut. Melayani Tuhan adalah panggilan setiap orang percaya. Hal ini berarti bahwa kita juga harus melibatkan anak-anak kita. Karena itu, kita perlu membimbing mereka
untuk mengenal Tuhan dan mengerti tentang pentingnya terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia mereka. Anak-anak melayani Tuhan jika orang tua mereka juga melayani Tuhan, serta mengajarkan anak-anak mereka untuk melayani Tuhan juga. Mari didik anak-anak kita, bimbing anak-anak kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan mulai ajari mereka melayani Tuhan. Amin. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, mampukanlah kami untuk membimbing anak-anak kami hidup seturut dengan firman Tuhan, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi di hidup mereka, dan mereka mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi kami, memberi tidur nyenyak sepanjang malam ini. Sehingga esok hari kami bisa bangun dengan kekuatan baru yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.